Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Bersama saya, Septiani Ayu Lestari, dengan NIM 20050974054. Yuk, bersama-sama kita simak materinya. Nah, ada yang sudah tahu apa itu Entity Relationship Diagram? Entity Relationship Diagram merupakan salah satu model data yang digunakan untuk mendesain database dengan tujuan menggambarkan suatu data yang berelasi. Adapun komponen atau simbol pada ERD yang pertama entitas, atribut, relasi, dan asosiasi. Adapun simbol-simbol ERD yang pertama adalah entitas. Entitas atau entity adalah sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain. Adapun simbol-simbol entitas yang pertama adalah entity. Suatu entity digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang memiliki nama entity. Selanjutnya ada entitas lemah atau weak entity. Merupakan suatu entity yang tidak dapat diidentifikasikan melalui atributnya dengan sendirinya. Keberadaan weak entity bergantung pada entity lain yang disebut owner entity. Terakhir ada associative entity, merupakan suatu entity yang digunakan pada many-to-many relationship, atau banyak antar banyak. Selanjutnya ada simbol-simbol ERD, yaitu atribut. Setiap entitas memiliki atribut yang bertujuan sebagai karakteristik dari sebuah entitas. Adapun simbol-simbol atribut yang pertama adalah atribut. Dalam notasi Chen, sebuah atribut digambarkan sebagai sebuah oval yang memuat nama atribut tersebut. Kemudian ada key atribut, merupakan suatu atribut yang mengidentifikasi suatu entity dengan sangat spesifik atau unik. Nama dalam key atribut selalu di underscore. Kemudian ada multi-value atribut, merupakan atribut yang dapat memuat lebih dari satu nilai atau multi-value. Multi-value atribut digambarkan dengan dua oval. Selanjutnya ada derive atribut, merupakan suatu atribut di mana nilainya dihitung atau berdasarkan atribut yang lain. Derive atribut mungkin atau tidak dapat disimpan dalam database. Atribut ini digambarkan dengan oval putus-putus. Dan yang terakhir adalah atribut komposit, merupakan suatu atribut yang disusun dari beberapa atribut yang lain. Simbol-simbol ERD selanjutnya adalah relasi. Relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. Yang pertama ada strong relationship, merupakan suatu relationship atau hubungan di mana sebuah keberadaan entity bergantung dengan entity lain. Dan primary key dari child entity tidak memuat komponen PK parent entity atau entity induk. Strong relationship digambarkan dengan belah ketupat. Adapun weak identifying relationship merupakan suatu relationship di mana keberadaan child entity bergantung pada induknya dan PK child entity memuat komponen PK parent entity. Weak relationship digambarkan dengan dua belah ketupat. Yang terakhir adalah simbol ERD, yaitu asosiasi. Asosiasi dinyatakan dalam bentuk garis lurus. Asosiasi merupakan penghubung antara entitas dan relasi. Selanjutnya, ada syarat dan tipe entitas. Yang pertama adalah syarat. Suatu objek dapat disebut sebagai entitas adalah memiliki beberapa atribut. Yang kedua adalah tipe.
Tipe entitas dibagi menjadi dua, yaitu entitas kuat, strong entity, adalah entitas yang keberadaannya tidak tergantung pada entitas lain, dan entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang keberadaannya tergantung dari entitas yang lain. Kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah kemunculan terbanyak yang diizinkan dalam suatu hubungan, bukan yang terkecil. Adapun macam-macam kardinalitas. Yang pertama, ada one to one, merupakan hubungan satu ke satu. Kemudian one to many, hubungan satu ke banyak. Many to one, hubungan banyak ke satu. Dan yang terakhir ada many to many, yaitu hubungan banyak ke banyak. Yang pertama adalah one to one. Kerelasian ini terjadi apabila transaksi di antara dua entitas saling berhubungan dan hanya memungkinkan terjadi sebuah kejadian. Contoh relasi one-to-one adalah sebagai gambar berikut. Yang pertama, entitas 1 hanya bisa berelasi dengan entitas B, yaitu entitas 1. Kemudian di grup A, pada entitas 2, dia bisa berelasi dengan di grup B, yaitu di entitas 2 juga. Selanjutnya adalah one to many, merupakan hubungan satu ke banyak. Relasi satu ke banyak menggambarkan bahwa untuk setiap anggota entitas di himpunan entitas A bisa berpasangan dengan banyak anggota di himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Contoh relasi one to many adalah sebagai berikut. Many to one atau hubungan banyak ke satu, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas A. Contoh relasi many to one adalah pada gambar berikut. Many to many atau hubungan banyak ke banyak, yang berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B, dan demikian juga sebaliknya, di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Adapun contoh relasi many to many adalah pada gambar berikut. Selanjutnya adalah tahapan membuat IRD. Dalam membuat IRD, kita harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan yang akan terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut dari setiap entitas. Ketiga, menentukan atribut primary key dari setiap entitas. Selanjutnya adalah menentukan relasi antar entitas. Menentukan atribut-atribut dari setiap relasi jika ada. Menentukan cardinality ratio, menentukan partisipan constraint. Nah, ada juga nih aplikasi untuk menggambarkan IRD. Apa aja? Yang pertama ada diagram design, kemudian power design, dan draw.io. Untuk diagram design dan power design, kita bisa menggunakan di desktop. Kemudian untuk draw.io, kita bisa menggunakan online dengan membuka browse. Nah, oke, langsung saja kita praktikkan ya. Yuk kita buat. Di sini terdapat studi kasus, yaitu yang pertama, pengirim memiliki data sebagai berikut, nama, alamat, nomor HP, jenis barang. Yang kedua adalah pengirim mengirim jasa ekspedisi dengan data sebagai berikut. Yang pertama, data pengirim, data penerima, berat barang, nomor resi. Yang ketiga ada jasa ekspedisi menerima barang dengan informasi sebagai berikut. Jumlah barang, jenis barang, nomor HP,
alamat. Dengan informasi di atas, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD menggunakan tools yang telah Anda pelajari sebelumnya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan mana saja entitas yang akan digunakan. Jika kita cermati, di sini ada 3 entitas. Yang pertama adalah pengirim, yang kedua adalah jasa ekspedisi, dan yang ketiga adalah barang. Langkah selanjutnya adalah menentukan atribut. Ingat, dari beberapa atribut terdapat primary key. Adapun entitas pengirim memiliki atribut sebagai berikut: nama, alamat, nomor HP, dan jenis barang. Primary key-nya adalah jenis barang. Selanjutnya, entitas jasa ekspedisi memiliki atribut data pengirim, data penerima, berat barang, dan nomor resi. Primary key-nya adalah nomor resi. Dan yang terakhir adalah entitas barang. Memiliki atribut jumlah barang, jenis barang, nomor HP, alamat. Primary key-nya adalah jenis barang. Setelah kita mengetahui entitas dan atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan relasi. Dari studi kasus ini, terdapat 2 relasi. Yang pertama adalah mengirim, yang kedua adalah menerima. Nah, sudah lengkap kan? Yuk kita gambarkan IRD-nya. Kita akan membuat IRD menggunakan Draw.io. Nah, pertama-tama kita cari simbol-simbol relasi entitas. Yang pertama adalah entity. Yang kedua ada atribut dan atribut primary key. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini terdapat 3 relasi. Yang pertama ada mengirim dan menerima. Kemudian ada 3 entitas. Yang pertama ada pengirim, jasa ekspedisi, dan barang. Entitas yang pertama kita tuliskan di sini. Pengirim. Entitas di sini. Terus yang kedua kita tuliskan di sini jasa ekspedisi. Entitas yang ketiga kita tulis di sini barang. Selanjutnya, setiap entitas memiliki atribut. Atribut dari pengirim adalah nama, alamat, nomor HP, dan jenis barang. Nama, alamat, nomor HP, kita sambungkan menggunakan asosiasi.
Nah, dari informasi ini kita memperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya adalah relasi. Untuk relasi di sini ada dua, mengirim dan menerima barang. Yang pertama, relasi mengirim. Pengirim mengirim ke jasa ekspedisi. Kemudian, jasa ekspedisi menerima barang. Mari kita sambungkan. Nah, hasilnya seperti ini. Dari IRD ini, kita bisa mengetahui informasi bahwa seorang pengirim memiliki atribut sebagai nama, alamat, nomor HP, dan jenis barang. Selanjutnya, pengirim dapat mengirimkan ke jasa ekspedisi berupa barang. Nah, jasa ekspedisi menerima barang dengan atribut yaitu jumlah barang, jenis barang, alamat, nomor telepon. Nah, dari studi kasus ini, mudah bukan cara menggambarkan IRD? Jangan lupa dipraktikkan ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.